Shalom kekasih Kristus, senang saya dapat menyapa kembali para pendengar renungan melekat dalam Tuhan. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan pertolongan dan perlindungan Tuhan senantiasa. Untuk itu tetaplah kita hidup dalam kebenaran firman-Nya, agar orang lain tahu bahwa kita adalah murid-murid-Nya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Tuhan, isi pikiran dan hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami mohon kepadamu Tuhan, berbicaralah lewat hamba-Mu dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman yang disampaikan merupakan isi hati-Mu untuk kami semua. Melalui kebenaran firman Tuhan inilah kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Engkau. Bahkan kerohanian kami semakin berakar dan terus bertumbuh, bahkan menghasilkan buah-buah yang baik yang senantiasa menyukakan Engkau. Maka dari itu Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema saling mengasihi. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 11. Demikian firman-Nya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kekasih Kristus, kita dalam menjalani hidup untuk berkeluarga, peran yang sangat penting adalah berkomunikasi. Komunikasi keluarga yang paling baik adalah berkomunikasi dengan saling mengasihi, dan itu dapat menjadi harta keluarga yang paling berharga. Karena ini merupakan harta yang paling berharga, sikap saling mengasihi adalah yang menjadi sasaran utama iblis terhadap setiap keluarga agar tidak terciptanya sikap saling mengasihi. Karena tujuan iblis di bumi adalah ingin menghancurkan setiap keluarga, termasuk kita sebagai pengikut Kristus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi. Dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kalimat saling mengasihi dalam ayat tersebut merujuk kepada sesama orang percaya. Salah satu ciri khas mengikut Kristus ialah kasih yang dalam dan tulus bagi sesama saudara di dalam Kristus. Rasul Yohanes mengingatkan kita akan hal ini dengan berkata, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Tercatat dalam 1 Yohanes 4 ayat 21. Bila firman Tuhan memerintahkan kita untuk saling mengasihi satu sama lain dan mengasihi dengan siapapun, terlebih terhadap keluarga sendiri. Kita sebagai pengikut Kristus, hubungan suami istri dipandang sebagai perwujudan dari kasih Kristus kepada gerejanya. Itu merupakan ikatan suci yang didasarkan pada cinta, kepercayaan, dan saling memahami. Perkawinan menjadi hubungan yang sangat penting dan memiliki makna yang mendalam dalam iman Kristen. Maka membangun saling mengasihi harus menjadi dasar tujuan yang kuat. Sehingga melalui dasar tujuan inilah kita dan pasangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga dapat mengarahkan seluruh anggota dalam bahtera tersebut ke tujuan dengan rasa saling mengasihi. Kunci keberhasilan keluarga dalam hubungan suami, istri, dan anak-anak terletak pada pemahaman yang kokoh tentang pentingnya memperkuat ikatan dalam keluarga tersebut. Pasangan suami istri yang diikatkan dalam perjanjian pernikahan di depan altar yang disaksikan oleh jemaat, bahkan juga berjanji di hadapan Tuhan, bukan hanya sekedar ikatan lahiriah, tetapi juga merupakan panggilan rohani yang diamanatkan oleh Tuhan. Untuk terciptanya pernikahan yang langgeng sampai maut memisahkan, itu dibutuhkan suatu hubungan yang kuat dan harmonis. Penting bagi suami dan istri untuk saling menghormati dan mengasihi. Demikian juga anak-anak hasil dari buah cinta antara suami dan istri juga harus mendukung dan dapat merekatkan kasih orang tua. Sehingga semua anggota keluarga hidup dalam rencana besar Tuhan, yaitu saling mengasihi. Hendaklah suami, istri, dan anak hidup untuk saling menghormati dan tunduk seperti kepada Kristus. Komunikasi yang baik juga menjadi faktor penting dalam membangun hubungan keluarga.
Setiap kita yang berbeda-beda peran dalam suatu keluarga, terlebih sebagai pengikut Kristus, hendaknya kita saling mendukung dan merangkul perbedaan satu sama lain. Mengungkapkan perasaan, kebutuhan, dan harapan dengan saling terbuka dan jujur dapat membantu mempererat ikatan emosional dalam keluarga. Kekasih, ikatan emosional dalam keluarga dengan saling mengasihi akan menjadi lebih kokoh dan kuat apabila keluarga membangun doa dan hidup kebersamaan dengan Tuhan sebagai sentral utama bagi keluarga. Melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan keluarga, baik dalam kegembiraan maupun dalam kesulitan, membantu mengarahkan setiap anggota keluarga pada jalan yang benar, dan memberi kekuatan serta hikmat yang diperlukan oleh keluarga, itu merupakan hal yang sangat baik. Kekasih, sesuatu yang harus disadari dalam perjalanan membangun hubungan keluarga, mungkin telah banyak hal yang dijelajahi, mulai dari membangun komunikasi, kehidupan yang harmonis, saling mengasihi, dan banyak lainnya yang bermakna. Dari pentingnya saling mengasihi dan menghormati, komunikasi yang terbuka dan jujur, hingga melayani dan hidup dalam kebersamaan dengan Tuhan, hendaknya itu merupakan prinsip-prinsip dasar, dan ini menjadi landasan dalam membangun hubungan keluarga yang sehat. Penting untuk kita ingat bahwa memperkuat hubungan keluarga sebagai pengikut Kristus bukanlah perjalanan yang sederhana. Kita membutuhkan adanya kesabaran, kesetiaan, dan tekad yang kuat dari seluruh anggota keluarga. Maka hendaknya kita jangan abai akan pentingnya doa kepada Tuhan yang dilakukan keluarga secara bersama. Memiliki komitmen untuk saling mendukung dan saling mengasihi. Sehingga dengan sikap dan tindakan seperti ini, kita dapat memperoleh hubungan yang kokoh. Mari kita terus memperkuat hubungan dalam keluarga dengan saling mengasihi, dan hidupilah pernikahan yang telah kita jalani sebagai gambaran kasih dan kerinduan kita kepada Tuhan. Sekarang jadikan keluarga yang telah kita bina untuk menjadi keluarga sebagaimana apa yang Tuhan gambarkan dengan sikap yang saling mengasihi. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Sungguh sangat menguatkan kerohanian kami, bahkan mencerahkan hati dan pikiran kami dalam kami mengiring Engkau, di mana kami diajarkan untuk saling mengasihi, menjadi satu hal yang utama dalam kami membangun keluarga. Karena itulah akan dilihat orang sebagai pengikut-Mu. Tuhan, pimpin dan mampukan kami untuk membawa keluarga kami hidup dalam satu kebersamaan, yaitu saling mengasihi, di mana di dalam semuanya kami memiliki komitmen untuk saling mendukung, sehingga sikap dan tindakan seperti inilah yang membawa kehidupan keluarga kami semakin kokoh. Tuhan, sekali lagi pimpin kami dan mampukan kami oleh Roh-Mu yang kudus untuk kami dapat menjalaninya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan semua doa ini. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.